Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Hari ini kita kembali bersua bertatap muka di majelis terjemah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan Amin ya bacaan Rabb. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum kita ada setoran hari ini? Ada Ustazah? Ya Zazah. Baik. Sebelum kita membahas ayat ke-17 yang kemarin sudah kita insyaallah ayat ke-18 kita dengarkan setoran dulu satu 18. silakan. Ya. Nah. Baik Zazah. Apa nana yang satu Zazah? Ya, silakan. Ayat 18 sampai 22. Pembimbingan Zazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan. Inna, sesungguhnya, kitab atau catatan, al-abrori, orang-orang yang baik, lafi, benar-benar dalam, illiyin. Wama adraka ma illiyun. Wama, dan apakah adraka, kamu tahu, ma apa illiyin. Kitabun marhum. Kitabun, catatan atau kitab, marhum, tertulis. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul, menyaksikannya, al-muqarrabuna, malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya, al-abrara, orang-orang yang baik, lafi, benar-benar dalam, na'im, kenikmatan atau kesenangan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiik. Ustazah. Jazakumullah. Wafiki barakallah. Syukran Ustazah. Jazakallahu khairan. Keren Ustazah. Selanjutnya Umi Wardah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alal araiki yang zurun. Ala di atas, araiki dipan-dipan, yang zurun mereka memandang. Yeah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu mengetahui di dalam
wujuhihim wajah-wajah mereka nadrotan kebahagiaan kegembiraan Ya. cahaya an-na'imin kenikmatan, penuh kenikmatan. Nah, Yusqauna mir rahiqim mahtum. Yusqauna, mereka diberi minum min dari rohikin, minuman pilihan atau khamar yang tidak memabukkan, mahtum yang masih dalam segel, botolnya masih bersegel. Khitanuhu laknya atau segelnya kasturi. ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dan pada dzalika demikian itu, wa fi dzalika dan pada yang demikian itu, falyatanafasi maka hendaklah berlomba-lomba al-mutanafisuna orang-orang yang berlomba. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu dan apa ya? Lupa Ustazah. Campurannya Mizajuhu apa? dan campurannya Dari tasnim. ya, dari Mizajuhu. Lupa dan Ustazah mizajuhu. wa mizajuhu dan campurannya. Apa Ustazah? Campuran campuran. Wa mizajuhu dan campurannya min tasnim dari tasnim. Ya. Allahumma arhamni bil Qur'an. Sampai dua. Selanjutnya ada Ustazah. Ya, silakan Ibu Rusnia. Ayatnya sama ya Ustazah, afwan. Oh iya, nah. Ayat 23 sampai 28 insyaallah. Mohon bimbingannya Ustazah. Sampai 27. 27 Ustazah, afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alal araiki yanzurun. Ala atas, al araik dipan-dipan, yanzurun mereka melihat, mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu maka ta'rifu kamu akan melihat. Ta'rifu fi wujuh di dalam wajah, hihim mereka, nadrata bercahaya atau bersinar, na'im dengan kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna mereka diberi minum min dari yusqawna mir rahiqim minuman yang terpilih. Yusqawna min rahiqim makhtum yang dilak atau disegel. Ya, disegel. Khitamuhu mis falyatana khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu laknya atau segelnya, mis dari kasturi, wafi dan untuk dan pada, ya Ustazah. Zalika demikian itu,
falyatanafasi, hendaklah berlomba-lomba. Al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, wa mizajuhu, dan campurannya min dari tasnim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair saja. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan. Selanjutnya Umi Nopida. Iya, Afwan. Sambil minum. Ya, enggak Masya Allah. fokus saja, Afanil saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengaji dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ainan mata air, yasrobu meminum, biha dengannya atau padanya, al muqarrabuna orang-orang yang didekatkan. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajromu berdosa, kanu itu adalah min dari alladzi orang-orang, jangan sayang, yadhakuna menertawakan. Apa sayang? Ya nanti dulu ya, Oma baca dulu ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza, dan apabila marru mereka lewat, bihim pada mereka, yataghamazun mereka saling mengedipkan mata. Wa idza ghalabu ila wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Wa ija, dan apabila angqalabu orang-orang kembali, ya saja. Ya lanjut. Angqalabu orang-orang yang bukan ingqalabu orang-orang kembali ila kepada ahlihim keluarganya. Ingqalabu lagi saja. Mereka kembali fakihina, riang gembira. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Apa saja? Apa sayang? Selanjutnya, silakan. Nomor 5. Bu Yuyun. Nomor 6. Nyimak Ustazah. Oh iya. Nomor 5, nomor 6. Selanjutnya, habis? Saya baru nyampe di rumah saja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari 28 sampai berapa? 31 ya? Iya, 2831. Silakan. Iya, bentar rasanya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada kucing.
Ya, kucingnya ini apa namanya? Mau ini baru pulang. Oh, bismillah. Allah. Udah habis. Oh. Kangen dia. Iya. Kucing kangen. Ainai yashrobu bihal muqarrabun. Aina mata air yashrobu yang meminum biha padanya al muqarrabun orang-orang yang dekat dengan Allah. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajromu mereka berdosa kanu mereka dahulu mina dari mereka. ya saja Kanu adalah mereka. adalah mereka mina dari alladzina orang-orang yang amanu beriman yadhakun mereka menertawakan. Wa idza. Oh, sudah selesai? Ya saja. Gimana saya mau tadi kucingnya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza dan apabila marru orang-orang yang beriman lewat ya Ustaz ya. Ya, lewat. Bihim pada mereka yataghamazun mereka saling memberi isyarat. Ya. Atau segitu aja nggak apa-apa ya Ustaz ya. Memberikan mata, ya memberikan isyarat sama. Iya. Mengeripkan mata. Melirikan mata. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Masya Allah. Napasnya nggak kuat Ustazah habis sakit. Wa iza dan apabila yang qalabu mereka kafir ila Mereka kembali, orang-orang apa saja? dan apabila mereka kembali, orang-orang kafir itu kembali. Dan apabila mereka kembali, orang-orang kafir itu ila kepada ahlihimu, keluarga mereka yang kolabu, mereka kembali, berbalik kembali, fakihin dengan gembira. Ya. Hai, sadaqallahu azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Kayak ini banyak yang kepental ini Ustazah. Bentar ini sudah ya? Kebanyak-banyak yang kepental ini Ustazah. Tunggu, yang Endro mau baca nggak? Yang Endro baca nggak, Eyang? Ayat 33 sudah diterjemahkan belum sampai selesai? UTLI, mana UTLI? Bentar. Ya. Kemarin Sudah Ustazah ini. ayat 33 Yang udah 6, selesai ya. belum? Ini sampai 332 36. Yang mah. Berarti sudah ya. Sudah ya. Itu Sampai enggak 36 ya dihabiskan. Ya, enggak diteranginya selesai sampai 36 ya. teranginya udah selesai belum apa belum? Kemarin. Saya enggak hadir ya. UTLI. Sebentar. Enggak dengar juga video. Baik, kita ini ya. Kita melanjutkan penjelasannya di ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalla inna kitabal abrara lafi illiyin. Ya. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrara, sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti, lafi illiyin, tersimpan di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apakah illiyin itu? Kitabum marqum, yakni catatan yang tertulis, yakni catatan amal yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yashhaduhu, disaksikan, ya, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalla, sekali-kali tidak. Di sini penjelasan tentang ayat 18 ini masih bersambung dari ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang keadaan-keadaan ahli neraka. Ya, keadaan-keadaan orang yang bentar kita lihat ayat sebelumnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan telah tertutup, ya, hati-hati mereka apa yang mereka kerjakan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu terlihat melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka itu terlihat melihat Allah Subhanahu wa taala, terlihat terhalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia, juga mereka terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Maka di ayat yang selanjutnya bahwasanya di ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, jadi abror itu artinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu tersimpan di illiyin. Ya. Yakni surga yang paling tinggi. Jadi kata illiyun atau illiyin itu adalah langit yang ketujuh. Ya. Illiyin itu adalah sesuatu tempat yang ada di langit yang ketujuh, di mana di sana itu tersimpan catatan amalan orang-orang yang beriman. Namun sebelumnya, ya, kita beramal itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Di Lauh Mahfuz. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik yang catatan amal kita baik, atau apakah yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidaklah dari kalian itu melakukan sesuatu melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz apakah kalian itu adalah termasuk dari penghuni surga ataukah penghuni neraka. Maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu ya kita bertawakal saja, ya. Karena sudah tercatat amalan kita. Apakah kita termasuk penghuni neraka ataukah penghuni surga? Ya saat ini kita bertawakal saja karena kita sudah ditentukan di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullu muyassar." Beramallah karena
sesungguhnya setiap amal itu akan memudahkan kita ke jalannya. Ya. Kalau amalan kita menjadi baik, maka kita akan dimudahkan ke jalan yang baik. Adapun amalan kita, kalau kita melakukan amalan-amalan buruk, maka kita pun akan dimudahkan menuju ke jalan yang buruk. Ya. Jadi masing-masing dari kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir, sesuai dengan garis takdir kita masing-masing. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menuju ya, dimudahkan menuju kepada takdir yang baik, yakni menuju ke jalan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah kalian apakah yang disebut dengan illiyin itu? Jadi sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjara lafi sijjin." Ayat yang ketujuh, tidak sekali-kali sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka itu berada di sijjin. Sijjin itu adalah tempatnya paling rendah di bawah lapisan ketujuh dari bumi. Tempatnya sangat rendah, sangat sempit, sangat gelap. Kalau illiyin itu adalah tempatnya sangat tinggi, ya kita melihat di sini adalah ada 7 lapis langit, maka di langit yang paling tinggi itu adalah tempatnya disebut dengan illiyun. Tempatnya catatan amal itu diletakkan. Tempatnya sangat terang dan juga sangat luas. Berbeda dengan sijjin. Berbeda dengan sijjin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata tersebut. Sesungguhnya amalan orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan di illiyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma illiyun?" Dan tahukah engkau Muhammad apakah yang dimaksud dengan illiyun itu? Illiyin itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini selalu mengulang kata wa ma adra? Pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwasannya illiyun itu adalah tempat kemuliaan, betapa tingginya illiyun itu, betapa mulianya tempat tersebut, tinggi lokasinya, mulia kedudukannya, serta istimewa ganjaran bagi orang-orang yang amalannya tertulis di tempat tersebut. Masya Allah. Kemudian yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apakah yang dimaksud dengan illiyin. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bahwasanya satu-satunya yang mengetahui hakikat. Jadi hakikat itu adalah ilmu yang sebenarnya. Ya. Hakikat dari illiyin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, orang yang paling beriman, tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah beritahukan. Jadi tidak semua hal-hal gaib itu diketahui oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi, melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka, beritahukan kepada mereka, barulah mereka mengetahui. Ini contoh bahwasanya kita itu tidak perlu bertanya kepada paranormal, bertanya kepada dukun-dukun, ya, yang seolah-olah mereka ini mengetahui hal-hal gaib, mereka ini tahu hal-hal gaib. Padahal apa yang mereka ketahui itu hanyalah sebagian yang dicuri oleh iblis kemudian diberitahukan kepada mereka. Kalaupun ada kebenarannya, maka itu adalah
sesuatu yang kebetulan. Wama adraka ma illiyun, dan tahukah engkau apakah illiyun itu? Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menjelaskan bahwasanya betapa ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, di ayat 20, kitabun marqum. Kitabun adalah catatan amalan marqum yang tertulis. Jadi yang mana yang disimpan di illiyun itu adalah catatan amal orang-orang yang beriman. Karena catatan amal orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka itu berada di sijin. Yashhaduhul muqarrabun. Menyaksikannya orang-orang yang didekatkan. Ya. Siapakah yang disebut dengan al-muqarrab di sini? Jadi yang menyaksikan amalan-amalan tersebut, yang menyaksikan catatan-catatan tersebut adalah orang-orang yang muqarrab. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-muqarrab di sini artinya adalah para malaikat. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwasanya al-muqarrab di sini, orang-orang yang didekatkan itu adalah orang-orang yang paling adalah surga yang paling tinggi, yakni surga dari kalangan para nabi dan rasul. Yakni orang-orang yang disebut dengan al-muqarrab, yakni dari kalangan para nabi dan rasul. Dan tingkatan surga itu ada macam-macam. Jadi ada tempatnya al-muqarrab, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan para nabi-nabi dan para rasul. Kemudian di bawah mereka disebut dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih, yang yang tingkatan keimanannya disebut dengan ashabul yamin, ya, penduduk golongan kanan. Di bawah mereka lagi ada lagi. Jadi tingkatan surga yang di bawahnya lagi itu disebut dengan manzilahnya, tingkatannya yang di bawah itu disebut dengan zalimul li nafsih, yaitu orang-orang yang beriman akan tetapi banyak melakukan maksiat. Mereka orang-orang di sini adalah orang-orang yang beriman kelak masuk surga tapi dicuci dulu di dalam neraka. Nah, inilah golongan yang disebut dengan zalimul li nafsi. Apa yang dimaksud dengan zalim? Contoh, kalau saya mengambil barang seseorang, berarti saya menzalimi orang tersebut. Atau saya memukul, berarti saya menzalimi. Kalau seandainya dalam perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya tetap melakukan larangan tersebut, maka ini juga termasuk zalim karena sudah mengetahui hak-haknya. Maka zalimul li nafsi di sini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya. Sudah tahu bahwa ini haram tapi dilakukan, sudah tahu bahwa ini yang diperintahkan tapi tidak dilakukan. Maka ini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya. Nah, orang-orang yang zalim ini menzalimi diri mereka sendiri adalah mereka nanti akan dicuci dulu di dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata al-muqarrabun, yashhaduhul muqarrabun, ya. Tadi itu adalah catatan amal yang dipersaksikan oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrab di sini adalah kalangan para nabi dan para nabi dan rasul. Dan selain itu adalah orang-orang yang soleh, yakni ashabul yamin. Selanjutnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, beriman, bertakwa, itu disebut dengan abrar.
lafi na'im. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka ini berada di dalam kenikmatan. Maksudnya berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata na'im di sini adalah siwal mubalaghah. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dua-duanya sama artinya. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim juga sama, yang maha penyayang, sama, pengasih dan penyayang itu sama. Tapi kata-katanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berbeda kedudukannya. Kalau Ar-Rahman itu ada batasnya. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang muslim, seluruhnya. Ya, binatang-binatang seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahman. Ada batasnya. Sampai kapan mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut, hanya sampai di batas dunia saja. Akan tapi Ar-Rahim, ya di sini Allah Subhanahu wa taala maha menyayangi, maha penyayang, itu tidak ada batasnya, dan ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai nanti mereka masuk ke dalam syurga. Begitu juga dengan kata naim. Naim dengan naim itu berbeda. Kalau naim tidak terputus-putus. Di dunia mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan yang tiada terputus. Itu yang disebut dengan naim, bukan naim. Jadi kalau naim, orang yang mendapatkan kenikmatan, tapi ada batasnya. Kalau naim tidak ada batas. Tidak terputus-putus. Kenikmatan yang tidak terputus. Semakin hari, semakin kenikmatan itu bertambah dan bertambah. Contoh misalkan, saya minum air mineral hari ini, dan dengan tempat yang sama, airnya yang sama pada hari ini. Kemudian keesokan harinya atau setelahnya itu, minum lagi, lebih enak, lebih lezat lagi. Kemudian minum lagi, lebih lezat. Semakin bertambah, waktunya bertambah kenikmatannya. Begitulah nanti di hari kemudian. Ya. Jadi kalau hari ini kita minum, beda dengan di dunia, ketika hari ini kita minum air mineral, itu besoknya mungkin air itu akan berubah menjadi kurang enak, atau mungkin seenggak-enggaknya sama rasanya. Tapi di hari kemudian, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, semakin lama semakin lezat. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang abaror. Ya. Hidupnya itu untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal araik yanzurun. Alal araik, di atas dipan-dipan, yanzurun, mereka memandang, mereka melepas pandangan. Jadi di hari kemudian ahli surga itu mendapatkan ada dipan-dipan yang sudah disiapkan. Sehingga dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ketika ahli surga itu mendekati dipan tersebut, kan dipan itu akan dinaikkan sangat tinggi, ya tingginya itu jaraknya antara langit dan bumi tingginya. Jadi kalau penghuninya itu sudah mendekat ke dipan tersebut, maka dipan itu akan merendah sampai penghuninya bisa naik. Begitu penghuninya naik, maka dipan itu berjalan semakin tinggi dan semakin tinggi. Alal araiki yanzurun. Untuk apa dipan itu dinaikkan? Untuk ahli surga tersebut bisa memandang, bisa melepaskan pandangan, melihat seluruh apa yang ada di dalam surga. Supaya mereka puas memandang apa yang ada di dalam surga. Kemudian yang kedua, arti daripada yanzurun di sini adalah supaya ahli surga itu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang paling besar
ketika seorang itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajahnya di dalam surga di hari kiamat. Dan inilah nikmat yang paling terbesar. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'arifu, kamu akan mengetahui wajah mereka dengan kesenangan. Terlihat dari wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan. Nadratan na'im. Nah, di sini ada ketemu lagi kata na'im. Ketika melihat ahli surga itu, semua saling berpandangan itu, nggak ada yang mengerutkan kening. Nggak ada yang bermuka masam di sana. Semua wajahnya sumringah. Nadratan na'im. Na'im, yakni kenikmatan yang tidak terputus-putus. Semuanya terus-menerus seperti itu. Tidak ada lagi hasad di sana, tidak ada lagi iri-irian, karena siapapun yang menginginkan sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung baru terbetik di dalam hati mereka, maka apa yang dia inginkan sudah ada di depan mata. Maka itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna, mereka minum, min rahiqi, dari khamr murni, makhtum, yang tidak yang masih tersegel ya. Rahiq yang dari khamr murni yang tidak memabukkan, makhtum yang masih disegel, yang masih tersegel. Khitamuhu misk, laknya dari kesturi, segelnya dari kesturi. Mungkin segel yang kita bayangkan mungkin sama dengan di dunia, tapi tidak. Di sana itu segelnya adalah akhir dari makanan tersebut, akhir dari minum tersebut. Contohnya misalkan gini, kita minum kopi. Semakin kita hirup kopi tersebut, maka semakin nikmat. Dan nanti setelah habis airnya itu ada, di bawahnya ada ampasnya. Itulah yang disebut dengan lak. Khitamuh. Ya. Jadi akhir dari minuman tersebut, ya, itu yang disebut dengan lak. Ya. Misk, terbuat dari misk, dari kesturi. Jadi kalau di dunia ini kita makan ada ampasnya itu. Ampasnya itu pasti kita akan buang, karena itu diminum itu pasti nggak enak. Tapi ternyata di akhirat nanti laknya itu justru semakin enak. Jadi akhir daripada minuman tersebut itu semakin lezat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan demikian, maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan apa ini? Yakni untuk mendapatkan apa yang telah disebutkan tadi. Yakni orang-orang yang dalam surga itu mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah putus. Mereka duduk di bantal-bantal yang di atas dipan-dipan, kemudian ada bantal-bantalnya, kemudian ada permadani yang disebutkan dalam ayat yang lain. Itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang abrar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyatanafasil mutanafisun." Maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Melakukan sesuatu amalan yang baik sehingga kalian akan mendapatkan surga tersebut. Maka dalam sejarah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Yarmuk, di perang Tabuk, di TK Hikmah siapa? Di perang Tabuk atau wallahu alam saya lupa, perang Yarmuk apa perang Tabuk, di perang Tabuk kayaknya, Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya ada pahala terbaik yang menunggu kaum muslimin, yakni mengeluarkan sedekahnya untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan,
dalam hatinya bahwasanya pada saat inilah saya akan keluarkan harta saya yang terbaik, harta terbaik saya, supaya saya ingin eh, eh, lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena setiap melakukan amalan itu pasti Abu Bakar lagi yang terbaik. Walaupun yang lain juga mengeluarkan hartanya dengan yang terbaik. Maka ketika Umar bin Khattab mengeluarkan hartanya begitu banyak, kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa terlalu banyak engkau keluarkan? Apakah ada yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar bin Khattab, ini baru separuhnya. Separuhnya lagi untuk keluarga saya. Saya tinggalkan untuk keluarga saya. Kemudian tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar membawa harta yang lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwasanya semua harta saya sudah di sini. Dan saya meninggalkan keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Jadi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki akan menggantikan rezeki yang lebih banyak. Maka disinilah Umar mengatakan bahwasanya saya tidak mampu untuk lebih baik daripada Umar. Ini contoh orang-orang yang senantiasa falyatanafis, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu menginfakkan seluruh hartanya. Maka yang dimaksud dengan tanafus di sini adalah berlomba-lomba dalam amalan soleh. Kemudian yang ke-27, ayat yang ke-27, wa mizajuhu min tasnim. Ya. Campuran dari minuman tersebut tadi, min tasnim, dari tasnim. Apa yang dimaksud dengan tasnim? Kalau khamar di dunia, khamarnya itu dicampur dengan air supaya tidak terlalu kental. Ya. Tapi di akhirat nanti air khamar yang tidak memabukkan tersebut itu dicampur dengan tasnim. Tasnim itu adalah minuman yang terlezat di dalam surga. Karena berasal dari mata air yang ada di dalam surga. Apa yang dimaksud dengan tasnim di sini? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan yakni mata air, yashrabu biha yang dengannya diminum al-muqarrabun oleh orang-orang yang muqarrab. Ya, muqarrabun itu adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meminum di sini hanya orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Tidak sembarangan orang yang meminum. Yakni golongan para nabi, kemudian di bawahnya para nabi ada syuhada, di bawahnya lagi dan nabiyyin wasyuhada dan orang-orang yang salih. Dan orang-orang yang meminumnya ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada mereka. Yang menggolongkan kepada mereka, yakni digolongkan sebagai al-muqarrab. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang salih itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkecimpung bersama dengan orang-orang yang salih, ada panggilan untuk kita melakukan sebuah amalan salih. Ada panggilan kita untuk belajar Islam. Supaya kita belajar dipaham dengan Islam tersebut. Supaya kita bersama dengan orang-orang yang salih, dan itu akan menjadi teman kita di hari kemudian, menjadi saksi-saksi kita nanti pada hari kemudian bahwasanya saya pernah duduk, saya pernah bermajlis online bersama fulanah ya, bersama teman saya ini. Dan itu nanti pada hari kemudian akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita senantiasa bergembira, ya, senang ketika kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Aina yashrabu bihal muqarrabun,
Ya, yaitu mata air yang dengannya diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina, ini sudah diterjemahin belum ya? Ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, Sudah Ustazah sampai ayat 3. sampai terakhir ya. Ya, tayyib. Iya, Ustazah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ajramu, sama dengan fujar tadi, orang-orang yang senang melakukan dosa, kanu adalah mereka minalladzina amanu, ketika minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka mengedipkan, ya. Mereka yadhakun, mereka menertawakan. Jadi orang-orang yang mujrim, ya, jadi orang-orang yang mujrim di sini adalah termasuk di kalangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa itu adalah seperti Abu Lahab CS, Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka ini gimana? Mereka adalah menertawakan ketika ada orang-orang yang beriman lewat di depan mereka. Mereka itu menertawakan. Mereka menertawakan. Jadi kadang-kadang kalau kita zaman saat ini, kadang-kadang kalau contohnya saja ada orang yang berpakaian mungkin tidak biasa di tempat tersebut, mungkin saja misalkan anak gadis yang lewat menggunakan jilbab besar atau ummahat yang menggunakan, tidak terbiasa dengan tempat tersebut, maka pasti orang-orang itu saling memberikan isyarat, saling mengedipkan mata, ya, memberikan isyarat yang seolah-olah mereka mencemooh orang tersebut. Dalam satu riwayat, ketika satu ketika Abu Jahal pernah duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di sekitar Ka'bah. Kemudian Abu Jahal berkata, kalau seandainya Muhammad datang ke sini, kemudian dia sujud, karena Abu Jahal ini paling nggak suka Rasulullah SAW ketika dia sujud. Ya. Jadi dia mengatakan kalau Muhammad itu melumuri mukanya, artinya sujud, ya, maka siapa di antara kalian yang sanggup untuk meletakkan kotoran di pundaknya? Maka ada salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan meletakkan. Maka bangkitlah salah satu di antara mereka, yakni Uqbah bin Mu'id, yang ketika benar-benar Rasulullah SAW datang, tidak lama kemudian Rasulullah SAW benar-benar datang, kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat, maka tatkala Rasulullah SAW sujud, maka bangkitlah orang yang paling jahat di antara mereka, yakni Uqbah bin Mu'id, mencari kotoran. Sebentar, mencari isi perut onta yang baru disembelih, dan ternyata benar-benar dia mendapatkan tersebut. Ketika dia mendapatkan itu masih baru disembelih, masih kotor, masih berlumuran dengan ada darahnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sujud, dia meletakkan kotoran tersebut di pundak Rasulullah SAW, di punggung Rasulullah SAW. Maka ketika melihat keadaan tersebut, datanglah Fatimah melihat, dan saat itu Fatimah masih sangat kecil, melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Fatimah menangis, sehingga Fatimah itu membuang seluruh kotoran tersebut, ya, dari punggung Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW selesai sholatnya, Fatimah sangat marah, kemudian berkata kepada ayahnya, wahai Abi,
doakanlah keburukan kepada mereka yang telah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kotor dalam keadaan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka dan menyebutkan satu persatu dari Abu Jahal dan teman-temannya yang bersamanya itu disebutkan satu persatu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi perang Badar, maka orang yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terbunuh di medan perang tersebut. Benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan bahwasanya Abu Jahal meninggal di medan pertempuran tersebut, dan juga Uqbah bin Mu'id yang meletakkan Saljazur, meletakkan kotoran unta, dan bahkan dia tertangkap, kemudian disalib, kemudian dibunuh di tiang salib tersebut. Dan inilah orang yang pertama di dalam Islam yang disalib oleh para sahabat, yang meninggal di tiang salib. Dan inilah di saat itulah bahwasanya ketika seorang yang beriman dizolimi oleh orang-orang yang kafir, maka suatu saat nanti orang kafir tersebut akan merasakan laknatullah, merasakan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini pun kita melihat bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu telah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dizolimi oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamasun. Wa idza, dan apabila marru, mereka orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata. Mereka menghina. Ya, jadi kalau dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas tempo hari, yakni ada namanya al-humazah, ya, surah al-humazah itu humazah dengan lumazah, apakah dengan mengedipkan mata ataukah dengan merendahkan sesuatu, merendahkan seorang dengan lisan maupun dengan isyarat, baik mengedipkan mata atau langsung dengan tangannya, maka ini adalah disebut dengan humazah maupun lumazah. Dan orang-orang yang seperti ini di hari kemudian nanti akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, celakalah bagi mereka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah dan celakalah bagi mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa idza marru bihim yatawam. Ketika mereka berpapasan, mereka itu saling mengedipkan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka akan merendahkan orang tersebut. Mereka tertawa, mereka senang, mereka puas karena sudah melakukan sesuatu kepada orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang mukmin, mereka berkata, inilah orang-orang yang sesat. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Keluar semua kata-kata yang kotor kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-33 kita percepat ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan tidaklah mereka diutus melainkan ada penjaga-penjaga. Melainkan ada malaikat raqib dan atid di sebelah mereka. Ada yang menulis baik keburukan yang dia lakukan ataupun amalan baik yang mereka lakukan. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir. Jadi di dunia ini orang-orang yang kafir menertawakan orang-orang yang beriman, tapi di hari kemudian orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir.
ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, di mana surga itu memiliki jendela-jendela. Jadi orang-orang mukmin nanti akan melihat penghuni-penghuni neraka. Mereka bisa melihat penghuni-penghuni neraka. Maka pada hari itu, pada hari kiamat nanti, terbalik. Orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir di dalam neraka. Kalau di dunia ini kita sebagai muslim, kita ketika melihat ada orang yang menertawakan, biarkan saja. Tapi ketika di akhirat nanti kita benar-benar menertawakan, pada saat itu kita menertawakan mereka. Orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir. Alal araiki yanzurun. Ya, di atas dipan-dipan mereka memandang. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya membolehkan orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi orang-orang yang kafir itu nanti bisa diejek di dunia ini, bisa mengejek di balik gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalkan kamu itu seperti marmut, atau orang tua kamu seperti marmut ya, bapak kamu seperti marmut, kita balik lagi, kamu yang seperti marmut gitu. Jadi kita bisa membalik seperti, tapi bukan berarti menertawakan atau menjelek-jelekan mereka yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Bisa jadi orang-orang yang dulunya sangat benci kepada Islam, ternyata di akhir hidupnya justru berbalik. Ya, diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertobat kemudian menjalankan Islam secara benar. Jadi di dunia ini kita tidak berhak untuk mencemooh setiap orang, akan tapi sebaiknya kita mendakwahi mereka untuk senantiasa berbuat baik. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Hal thuwibal kuffar, apakah diberi ganjaran? Hal apakah thuwiba diberi ganjaran al-kufar orang-orang kafir maka yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, itulah ganjaran bagi orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun orang-orang yang dijauhkan. Orang-orang yang tercatat amalannya di sijin maupun yang tercatat amalannya di illiyin. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala catat amalan kebaikan kita dan tersimpan di illiyin. Kesimpulannya di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin. Itu ayat yang pertama kita bahas kemarin, bahwasanya ingat, jangan sampai kita melakukan kecurangan-kecurangan walaupun hanya sedikit. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengupas tentang bagaimana orang-orang yang fujar, orang-orang yang melakukan banyak dosa, kemudian orang-orang yang abarah, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa yang dimulai dengan kata wail berarti dosa tersebut adalah dosa yang besar. Tidak cukup dengan istighfar saja. Ada dosa yang ketika kita lakukan cukup dengan istighfar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata wailun, maka hendaklah kita istighfar, kemudian kita melakukan taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berazam untuk tidak mengulangi dan mengiringi kebaikan kita, mengiringi dengan pertobatan kita dengan amalan soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya kita tahu bahwa orang-orang yang pernah kita zolimi di zaman-zaman yang sudah lama, maka kita mungkin sebaiknya kita untuk menghapus dosa kita, kalau kita tidak bisa minta maaf lagi, mungkin orang yang sudah nggak ada, kita nggak tahu tempatnya di mana, maka kita bersedekah dengan meniatkan untuk pahalanya untuk dia, untuk orang-orang yang pernah kita zalimi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk hari ini afwan ya ummahat, udah lewat jam 5 ya, sudah banyak yang lewat. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita
masih bisa melanjutkan kembali masuk pada surah apa nih setelah Al-Mutaffifin ini adalah surah Al-Infitor. Al-Infitor. Al-Infitor ya. Baik. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.